drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang perseroan terbatas atau PT, yang insya Allah akan dibahas oleh kelompok kami dengan anggota saya sendiri, Sajidin, Ahina Muhammad Hanafi, Ahina Abdullah, dan Ahina Firza Andini. Insya Allah akan membahas bersama-sama tentang perseroan terbatas atau PT. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perseroan terbatas. Banyak dari kita sering mendengar tentang PT, tentang perseroan terbatas, tapi terkadang kita kurang paham pengertian definisi dari PT itu sendiri apa. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Jadi secara singkat, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Artinya orang-orang yang bekerja sama dalam mengadakan perjanjian PT sama-sama memberikan kontribusi modal. Modalnya berapa persen dari beberapa anggota baru bisa didirikan sebuah PT. Nah, itu secara singkat definisi PT. Kita lanjutkan tata cara pendirian PT. Di sini mungkin sebagian dari kita pengen mendirikan PT namun bingung caranya seperti apa. Yang pertama, dokumen yang perlu disiapkan. Jadi ada beberapa dokumen penting yang wajib ada untuk mendirikan PT. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dilansir di halaman OJK. Yang ketiga, prosedur pengajuan syarat pendirian PT. Nah, ini ada 3 indikator tata cara pendirian PT. Masuk ke yang pertama, yaitu dokumen yang perlu disiapkan. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan dalam mendirikan PT? Yang pertama ada fotokopi KTP, NPWP, KK pemegang saham, dan pengurus minimal 2 orang. Nah, jadi dalam mendirikan PT itu minimalnya paling sedikit itu 2 orang. Nggak bisa 1 orang. Karena di dalam definisi juga memberikan kontribusi sekutu modal. Artinya punya sekutu, punya kawan, nggak bisa sendiri. Yang kedua, foto direktur ukuran 3x4 latar belakang merah. Selanjutnya, fotokopi pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Selanjutnya, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Selanjutnya, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Yang selanjutnya, surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan khusus luar Jakarta, dan juga diperlukan. Jadi orang-orang sekitar harus tahu bahwa di situ di daerah tersebut ada PT. Yang selanjutnya, kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah permukiman. Nah, itu. Jadi dokumen yang harus disiapkan sudah kita bahas, kita lanjutkan. Ya, syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendiri minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, ada nama perusahaan. Jadi nama perusahaannya harus punya.
Gak boleh kalau ditanya gedungnya apa, tidak tahu namanya apa, tidak ada namanya, tidak boleh, tapi harus ada nama perusahaan. Yang selanjutnya, susunan pemegang saham atau pendiri wajib mengambil bagian dalam saham. Itu juga harus ada. Yang selanjutnya, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Jadi aktanya pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman, tidak sembarangan. Yang selanjutnya, menetapkan nilai modal dasar dan modal setor. Nilai modal setor minimal 25% dari modal dasar. Yang selanjutnya, prosedur pengajuan pendirian PT. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama, datang ke kantor notaris untuk membuat akta pendirian PT. Yang kedua, bawa akta pendirian PT beserta surat pengantar dari notaris yang bersangkutan kepada Menteri Kehakiman untuk diminta pengesahan. Yang ketiga, setelah mendapat pengesahan bahwa dokumen tersebut ke kantor kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan domisili PT untuk didaftarkan. Jadi harus kita daftarkan ke pengadilan negeri. Terakhir, bawa akta pendirian PT beserta kedua surat keputusan pengesahan tersebut ke kantor percetakan negara. Jadi prosedurnya harus ke pengadilan negeri, harus ke kantor percetakan negara. Itu dari prosedurnya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Ahina Firza Andini. Kepada Ahi Firza Andini disilahkan. Nah, baiklah teman-teman, saya sekarang akan melanjutkan tentang perseroan terbatas ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila suara saya di sini sedikit terputus-putus karena kendala jaringan ya teman-teman. Nah, pertama, anggaran dasar PT dan perubahannya. Apa itu anggaran dasar PT? Nah, anggaran dasar PT ini adalah mencantumkan hak dan tanggung jawab serta tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari organ PT. Nah, ini bisa dibilang bahwa anggaran dasarnya adalah bentuk konkret dari badan hukum PT itu sendiri. Nah, perubahan anggaran dasar PT ini sudah diatur pada bagian kedua paragraf 2 Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, untuk mengubah anggaran dasar dari suatu perusahaan yang terbentuk PT ini, kita dapat melakukan RUPS atau Rapat Umum Para Pemegang Saham. Nah, hal ini sudah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, jika rapat umum pemegang saham ini sudah dilaksanakan, disetujui dan memenuhi persyaratan quorum. Nah, quorum itu apa? Quorum adalah batas minimal kehadiran anggota rapat gitu. Jadi apabila persyaratan quorum ini sudah terpenuhi, maka persetujuan itu sudah bisa dituangkan dalam bentuk berita acara rapat yang dilakukan atau dibuat oleh notaris. Nah, dan selanjutnya dibuat dalam bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris. Nah, bila untuk mengadakan rapat umum pemegang saham secara fisik ini tidak bisa dilakukan, nah misalnya para pemegang saham ini sedang berada di luar kota atau di luar negara gitu, atau sedang berada di masa pandemi yang berat misalnya kan, maka untuk mengubah anggaran dasar ini bisa dilakukan dengan melakukan penerbitan sirkuler. Nah, sirkuler itu apa? Sirkuler adalah surat edaran atau daftar yang diedarkan ke beberapa orang di beberapa tempat agar orang tersebut mengetahui isi dari surat tersebut gitu. Nah, penggunaan sirkuler ini sudah dimungkinkan berdasarkan pasal 21 ayat 5 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jika tidak ada berita acara rapat, maka kita dapat membuat sirkuler ini. Nanti akan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Nah, kemudian sirkuler ini dapat dijadikan ke bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris. Nah, namun yang perlu diketahui, untuk menuangkan sirkuler dalam bentuk akta ini harus dilakukan paling lambat selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal keputusan rapat umum pemegang saham atau tanggal ditandatanganinya sirkuler tersebut. Nah, apabila lewat dari 30 hari, maka sirkuler tersebut tidak berlaku lagi dan harus dibuatkan yang baru. Nah, selanjutnya adalah struktur pemodalan PT. Nah, perlu diketahui seperti yang tertuang dalam pasal 41 ayat 11 bahwa modal perseroan itu ada 3, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal
disetor. Modal dasar ini adalah 100% atau semua dari jumlah nilai nominal saham PT yang dapat atau mungkin diterbitkan oleh PT yang bersangkutan sebagai modal dari PT tersebut. Sedangkan modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar tadi yang telah ditempatkan atau dikeluarkan dan diambil atau disanggupi oleh pemegang saham untuk dibayar atau disetorkan penyetoran sahamnya oleh pemegang saham tersebut kepada PT. Nah, sedangkan modal disetor adalah modal ditempatkan yang sudah dibayarkan atau disetorkan penyetorannya oleh pemegang saham tadi ke dalam kas PT. Nah, selanjutnya kemudian selanjutnya adalah tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ persertuan terbatas. Sebelum ke tugas dan wewenang, perlu diketahui bahwa perseroan terbatas ini memiliki organ-organnya. Nah, apa saja? Antara lain adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, kemudian yang kedua adalah direksi, kemudian yang ketiga ada dewan komisaris. Nah, masing-masing organ ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda tentunya, sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Next. Nah, yang pertama adalah rapat umum pemegang saham. Nah, apa itu rapat umum pemegang saham? Rapat umum pemegang saham adalah organ PT yang mempunyai wewenang selain yang diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Nah, bisa dikatakan juga RUPS ini merupakan organ yang paling tinggi dalam PT. Nah, dalam praktiknya pemegang saham ini boleh ditunjuk sebagai direksi atau komisaris gitu. Namun kewenangan ini tidak boleh dicampur adukan. Dan kewenangan ini berbeda tentunya dengan pemegang saham apabila ia menjadi direksi. Karena hanya direksilah yang berwenang untuk mewakili PT gitu. Nah, di sisi lain, ketika ingin menggunakan atau mengambil keuntungan dari perusahaan, maka para pemegang saham ini kadang tidak mengadakan rapat umum pemegang saham dahulu untuk menentukan keuntungan PT dan melakukan pembagian dividen. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah tugas dan wewenang direksi. Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab memenuhi pengurusan kePT-an ya sesuai dengan kepentingan perseroan terbatas tersebut pada saat dibentuk awalnya tadi. Nah, direksi ini juga dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Nah, yang perlu diperhatikan, direksi ini tidak boleh bertindak di luar maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, apabila direksi ini melakukan kerjasama atau transaksi dengan pihak lain di luar dari bidang usaha perusahaan, maka tindakan tersebut tentunya menjadi tanggung jawab pribadi dari direksi tersebut dan hanya mengikat direksi, tidak mengikat perusahaan. Jika terjadi kerugian dalam kerjasama tersebut, maka mengikat kepada direksi tersebut secara pribadi. Nah, sehingga dia harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada PT tersebut. Nah, oleh karena itu, direksi ini tentunya harus berhati-hati dalam dan memahami batasan kewenangannya sebagai direksi. Nah, itulah tadi kewenangan direksi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdullah. Okay, next. Dewan Komisaris. Menurut pasal 1, komisaris adalah menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang PT, Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar PT. Selain itu, Dewan Komisaris bertugas memberi nasihat pada direksi terkait pengurusan PT. Tugas Dewan Komisaris tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang PT dan anggaran dasar PT. Dalam rangka pengawasan, komisaris boleh melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi jika direksi melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang PT atau anggaran dasar perusahaan. Tujuannya untuk menghindari pelanggaran direksi lebih jauh agar tidak merugikan perusahaan. Namun dalam waktu 30 hari harus diselenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah pemberhentian direksi tersebut menjadi pemberhentian tetap dan meminta pertanggungjawaban terhadap direksi, atau justru mengangkat direksi tersebut kembali pada jabatannya jika RUPS memutuskan direksi tersebut tidak bersalah. Selanjutnya ada penggabungan PT.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur mekanisme penggabungan perusahaan. Menurut undang-undang tersebut, penggabungan PT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berdasarkan pengertian dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, perbuatan penggabungan perusahaan mengandung konsekuensi bagi perusahaan yang menggabungkan dirinya ke perusahaan lain, yaitu demi hukum terjadi peralihan aset perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan lain, baik aset aktiva maupun pasiva, dan pembubaran atau berakhirnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri. Konsekuensi hukum di atas yang membuat proses penggabungan perusahaan tergolong panjang dan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi sengketa hukum di belakang hari. Kemudian, next. Ini ada peleburan PT. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas UU PT mengatur mengenai definisi peleburan, yaitu peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri lahir karena hukum. Dari definisi peleburan perseroan terbatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum, dan menurut pasal 122 ayat 2 UU PT bahwa berakhirnya perseroan tersebut terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Waktu pengakhiran perseroan yang meleburkan diri terhitung bubar sejak tanggal akta pendirian perseroan hasil peleburan disahkan oleh Menteri. Selanjutnya, pengambilan alih dan pengesahan PT. Pengambilan alih adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Sebagian besar saham meliputi lebih dari 50% maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar dari kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya. Bagi perseroan yang akan diambil alih, maka saham yang akan dialihkan adalah saham yang telah dikeluarkan, termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan tersebut. Termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan tersebut sebagai pembayaran atau imbalan. Perseroan yang akan mengambil alih memberikan kepada pemegang saham perseroan yang diambil alih berupa uang atau bukan yang terdiri dari benda atau kekayaan lainnya, saham yang telah dikeluarkan atau saham baru yang akan dikeluarkan oleh perseroan yang akan mengambil alih atas perseroan lain. Oke, next. Dan ada laporan tahunan. Berdasarkan pasal 66 ayat 2 UU PT, laporan tahunan harus memuat: yang pertama, laporan keuangan. Paling sedikit memuat neraca akhir tahun, buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuisitas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua, laporan mengenai kegiatan perseroan. 3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. 5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. 6. Nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang terakhir, yang ketujuh,
gaji dan tinjauan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang kita diskusikan, yakni mengenai PT atau perseroan terbatas. Nah, adapun undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas ini, yakni terdapat pada pasal 66 ayat 2 UU PT, laporan tahunan. Mengenai laporan tahunan harus memuat, yang pertama, laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan kegiatan tersebut. Jadi setiap tahunnya PT harus mempunyai buku laporan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan mengenai kegiatan perseroan. Terus yang ketiga, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terus yang keempat, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Nah, yang kelima, laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. Terus selanjutnya mengenai nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya gaji dan tinjauan bagi anggota direksi dan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. Nah, maksudnya di sini tahun yang sekarang dan tahun yang kemarin itu harus ada catatan-catatan tertentunya. Nah, yang selanjutnya masih dalam cakupan laporan tahunan untuk PT ini, yaitu mengenai laporan keuangan tersebut wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan tersebut merupakan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan Indonesia dan diakui oleh Republik Indonesia. Jadinya dalam perseroan terbatas ini laporan keuangannya itu harus sah dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 66 ayat 4 UU PT ini, terhadap perseroan yang wajib diaudit, maka neraca keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit tersebut harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak semena-mena untuk menyampaikan laporan tersebut gitu, laporan laba ruginya nggak semena-mena, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan tahunan perseroan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan anggota komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa pemegang saham. Hal ini diatur dalam pasal 66 UU PT. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan penjelasan pasal ini, penandatanganan laporan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota direksi, anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Nah, hal-hal itu yang telah saya sebutkan tadi itu mengenai laporan tahunan perseroan terbatas itu, apa-apa aja cakupannya. Hal-hal yang tadi saya sebutkan itu harus ada di dalam perseroan terbatas tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan perseroan terbatas ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan atau bisa dikenal dengan Undang-Undang Dokumen Perusahaan telah mulai berlaku dan diundangkan sejak tahun 1997. Dan mungkin pada tahun ini kita belum lahir ya, 1997.
Nah, undang-undang dokumen perusahaan ini mencabut ketentuan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan segala ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Nah, Undang-Undang Dokumen Perusahaan mengatur tentang dokumen perusahaan, termasuk pengalihannya, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan dokumen perusahaan. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Dokumen Perusahaan, maka mengatur mengenai menyimpan dokumen, menjadi lebih singkat, dan ketentuan mengenai pemusnahan dokumen ditentukan sendiri oleh pimpinan perusahaan. Hal ini menjadikan perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, untuk lebih efisien atau efektifnya sebuah perusahaan, maka diatur nih dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mengenai penyelenggaraan perseroan terbatas ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial atau biasa kita kenal dengan CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau kita bisa kenal dengan CSR ini adalah suatu konsep organisasi, khususnya ya, bukan hanya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, ekuitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, oleh karena itu, CSR ini berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitas harus mendasarkan keputusannya tidak semata-mata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi aja. Nah, misalnya tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik jangka pendek maupun jangka yang lebih panjang. Maksudnya di sini nggak bisa semena-mena mentang-mentang banyak untungnya terus semena-mena untuk tidak memperhatikan lingkungan, terus sehingga usahanya lancar, lingkungan tercemar gitu. Dia kayak orang susah sama pekerjaannya itu. Nah, itu harus ada istilahnya tanggung jawab sosial nih, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Corporate Social Responsibility ini atau CSR ini harus ada di dalam sebuah PT. Nah, dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak atau meminimasi dampak negatif atau maksimasi dampak positifnya terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Balik lagi ke yang tadi, sebuah PT harus menghitung resikonya. Nah, kalau dalam muamalah kita biasa kenal dengan kalau mudaratnya banyak jangan dilakukan, kalau maslahatnya lebih banyak dari mudaratnya silakan saja, kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya mengenai tanggung jawab sosial ini. Nah, baiklah, mungkin sekiranya itu saja. Dari video ini terdapat beberapa kesalahan, kekurangan, kekeliruan. Kami dari tim ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kurang bisa sama-sama kita perbaiki, dan selebihnya itu bisa memberikan pemahaman kepada kita semua tentang apa itu PT. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.